Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya materi kita tentang persiapan pembahasan soal persiapan ujian akhir semester kelas 8 tahun 2020 yang bagian kedua. Oke, kita lanjutkan nomor 6 sampai habis ya. Nah, untuk soal nomor 6 ada di sini soalnya. Nah, diperhatikan ya. Itu ada gambar ikan di situ, ada gambar ikan. Ada dua buah, tingginya ada 18 sama 8. Nah, jadi kalau seperti ini, perhatikan gambar posisi ikan pada akuarium dalam akuarium berikut ini. Nah, berarti kalau seperti ini artinya kita harus mencari tekanan hidrostatis ya. Tekanan hidrostatis itu tekanan di dalam zat cair atau tekanan dalam air. Kebetulan ya air. Ini soalnya kita lihat seekor ikan berada pada sebuah akuarium seperti terlihat pada gambar di atas. Nah, jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dan massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik, maka tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan adalah berapa? Nah, berarti kita coba ya pakai tekanan hidrostatis. Nah, coba kita tulis di buku ya. Oke, kita buat dulu gambarnya ya. Sebentar. Nah, kelihatan ya di sini 18 cm. Nah, jadi kalau kita lihat di sini yang total seluruhnya itu 18 cm. Dari sini ke sini itu 8 cm diketahui di soal, kelihatan ya. Nah, terus, kalau kedalaman, yang namanya kedalaman itu dari permukaan ke titik. Nah, ini kan, ini 18, ini 8, berarti sisanya 10. Oke, terus kita bikin diketahuinya dulu. Oke, di sini udah teacher bikin ya, diketahui percepatan gravitasinya 10. Oke, soalnya di sebelah sini. Percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, massa jenis airnya atau zat cairnya itu 1000 kg per meter kubik. H atau kedalaman itu yang dari sini ke sini ya. Jangan lupa ya, dari permukaan air ke titik, bukan dari bawah ke titik. Oke, kalau ini nih namanya ketinggian, kalau ini nih namanya kedalaman. Oke, nah yang ditanya itu tekanan hidrostatis pH. Tekanan hidrostatis. Bagaimana cara mencari tekanan hidrostatis? pH itu sama dengan Rho kali G kali H. Nah, Rho-nya tadi 1000. Masukkan satuannya ya, kilogram per meter kubik, kali G-nya 10 meter per sekon kuadrat, kali H-nya adalah 0,1 ya. Ini kan 10 cm dibagi 100 untuk jadikan ke meter. Makanya jadi 0,1 meter. Nah, 0,1 dikali 10 itu habis. Ya kan? Berarti tinggal 1000 Pascal atau 1000 Newton per meter kuadrat. Nah, kalau di ABC itu ada ya B jawabannya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Nah, kita lanjutkan soal nomor 7. Kita baca dulu soalnya ada di sebelah sini. Ya, kapal laut dapat terapung di permukaan air apabila A. Massa jenis seluruh kapal lebih kecil dari massa jenis air. B. Massa jenis bahan pembuat kapal sama dengan massa jenis air. C. Massa jenis bahan pembuat kapal lebih kecil daripada massa jenis air. D. Massa jenis bahan pembuat kapal lebih besar daripada massa jenis air. Nah, kita kan kemarin udah belajar itu tentang bagaimana benda itu bisa terapung, tenggelam, dan melayang. Nah, supaya benda itu bisa terapung secara keseluruhan, itu massa jenisnya itu harus lebih kecil daripada massa jenis zat cairnya. Bagaimana cara kita membuat massa jenis dari benda itu bisa menjadi lebih kecil daripada massa jenis zat cairnya? Itu dengan cara memberikan ruang kosong. Jadi
kita berikan ruang kosong itu fungsinya untuk membuat massa jenisnya itu jadi lebih besar. Jadi massanya kan tetap, massa nggak bisa kita rubah-rubah, cuman volume yang bisa kita rubah. Volumenya itu kita perbesar gitu. Jadi volume yang diperbesar membuat massa jenis jadi lebih kecil. Kan massa jenis rho itu massa per volume. Jadi kalau massanya kecil, volumenya besar, berarti kan massa jenisnya jadi kecil kayak gitu. Berarti jawabannya itu adalah massa jenis seluruh kapal ya. Massa jenis seluruh kapal lebih kecil daripada massa jenis air. Berarti jawabannya adalah A. Oke, kita lanjutkan nomor 8. Soalnya ada di samping sini. Nah, pada tumbuhan air dari akar dapat naik sampai ke daun disebabkan oleh daya kapilaritas batang. Pernyataan yang benar terkait peristiwa tersebut adalah A. Di dalam sel-sel akar terjadi peristiwa osmosis sehingga dapat menyebabkan daya kapilaritas batang meningkat. B. Air dari dalam tanah dapat naik karena daya isap daun yang rendah sehingga tekanan osmosis dalam sel meningkat. C. Jaringan floem memiliki diameter yang sangat kecil sehingga memiliki tekanan yang besar untuk menaikkan air ke daun. D. Jaringan xilem memiliki diameter yang sangat kecil sehingga memiliki tekanan yang besar untuk menaikkan air ke daun. Nah, di sini untuk proses air dapat naik dari akar sampai ke daun itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama itu karena daya kapilaritas batang, yang kedua karena daya isap dari daun. Nah, sedangkan pembuluh yang yang digunakan di sini di proses ini adalah pembuluh xilem. Pembuluh floem itu untuk menghantarkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan tersebut. Nah, berarti yang ada yang C itu udah pasti salah karena dia pembuluh jaringan floem, karena jaringan floem tidak berfungsi dalam proses mengantarkan air dari akar ke daun. Kalau terjadi peristiwa osmosis itu benar karena supaya daya kapilaritas batang itu dapat meningkat itu harus terjadi proses peristiwa osmosis di situ. Kalau untuk daya isap yang rendah itu juga salah karena daya isapnya itu harus tinggi supaya air itu bisa terangkat dari akar ke daun gitu ya. Dan jaringan xilem memiliki diameter yang kecil, itu seharusnya diameternya besar ya, sehingga tekanannya besar untuk menaikkan air ke daun gitu ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 9. Oke, kita lanjutkan soal nomor 9. Soalnya di sini. Oke, tekanan yang terdapat pada pembuluh darah manusia itu memiliki prinsip kerja seperti hukum apa? A. Pascal, B. Boyle, C. Archimedes, D. Hidrostatis. Nah, karena pembuluh darah itu dia menekan ke segala arah di dalam ruang yang tertutup, berarti itu adalah bunyi dari hukum Pascal. Jadi jawabannya adalah pembuluh darah ini memiliki prinsip kerja seperti hukum Pascal. Jawabannya adalah A. Kita lanjut soal nomor 10. Oke, kita lanjutkan soal nomor 10. Soalnya ada di sebelah sini. Oke, udah kelihatan ya. Nah, di situ ada gambar paru-paru, mungkin agak kurang jelas, tapi itu menunjukkan bagian bronchiolus ya di situ. Jadi cabang-cabang dari bronkus di situ ya. Proses yang terjadi pada bagian X, bagian yang ditunjukkan huruf X adalah, nah tadi kan kita udah tahu bahwa yang ditunjukkan oleh huruf X itu adalah bronchiolus. Nah, berarti kalau yang bronchiolus itu
proses yang terjadi di situ adalah apa? Kalau di alveolus kan pertukaran gas dari O2 menjadi CO2. Kalau di bronkiolus itu adalah dia menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Jadi proses selanjutnya dari bronkus gitu. Jadi kan dari hidung trakea sampai ke bronkus, bronkus ke bronkiolus, bronkiolus baru ke alveolus. Makanya jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut soal nomor 11. Kita lanjutkan nomor 11. Kita lihat di situ, perhatikan gambar organ pernafasan berikut. Nah, itu kan ada gambar manusia, terus ada tanda X di situ ya. Yang X-nya tuh di sini. Nah, berarti kan hidung ya yang ditunjuk. Proses yang terjadi pada organ yang ditunjuk oleh huruf X adalah A. Penyesuaian suhu udara pernafasan, B. Menyalurkan udara pernafasan ke bronkus, C. Pengaturan jalan masuk udara ke trakea, D. Pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, kalau di hidung itu ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama itu penyaringan melalui bulu-bulu hidung dan juga penyesuaian suhu pernafasan dengan menggunakan lendir yang ada di dalam hidung. Berarti jawabannya adalah A. Kita lanjut soal nomor 12. Kita masih lanjut soal nomor 12. Itu perhatikan data-data berikut ini. Yang pertama otot diafragma mendatar, yang kedua rongga dada mengembang, yang ketiga otot tulang rusuk terangkat, yang keempat tekanan udara di dalam paru-paru rendah, yang kelima udara luar masuk ke dalam paru-paru. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses inspirasi pernapasan perut. Oke, di garis bawah ya, inspirasi pernapasan perut adalah yang mana? Kalau pernapasan perut itu yang berpengaruh di situ adalah diafragma. Kalau di pernapasan dada itu yang mempengaruhi adalah tulang rusuk, otot tulang rusuk. Berarti otot tulang rusuk itu udah pasti salah ya. Nomor berapa? Nomor 3 itu salah. Nomor 1 otot diafragma mendatar. Kalau dia inspirasi dia mendatar otot diafragmanya, kalau dia ekspirasi dia melengkung. Berarti betul. Terus dia kalau misalnya mau menghirup udara berarti kan rongga dada mengembang. Terus tekanan udara dalam paru-paru itu rendah supaya volumenya besar gitu ya. Jadi tekanannya rendah, volumenya besar. Jadi udara bisa masuk ke dalam paru-paru. Berarti 1, 2, 4 dan 5. 1, 2, 4 dan 5 jawabannya B. Kita lanjutkan soal nomor 13. Soalnya faktor yang bukan mempengaruhi frekuensi pernapasan manusia adalah A. Kelembaban, B. Jenis kelamin, C. Posisi tubuh, D. Aktivitas tubuh. Nah, aktivitas tubuh itu mempengaruhi frekuensi pernafasan, posisi tubuh juga mempengaruhi frekuensi pernafasan, jenis kelamin juga mempengaruhi frekuensi pernafasan. Yang tidak mempengaruhi adalah kelembaban. Kelembaban ini nggak ada hubungannya dengan frekuensi pernafasan. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjutkan ke soal nomor 14. Oke, kita lanjutkan soal nomor 14. Seorang anak laki-laki meniup balon sekuat-kuatnya sampai menggelembung. Jumlah udara yang dikeluarkan pada saat melakukan aktivitas tersebut adalah, nah katanya kan meniup atau menghembuskan udara sekuat-kuatnya, berarti itu kan udara suplementer ya. Berarti kan itu besarnya adalah 1500 ml. Nah, itu ditengok lagi catatannya, ada udara tidal, volume udara tidal, volume suplementer, volume komplementer, volume cadangan paru-paru dan lain-lain, itu bisa dilihat di catatannya ya. Jadi untuk yang suplementer ini besarnya adalah 1500 ml, jawabannya B. Kita lanjutkan soal nomor 15. Oke, kita lanjutkan soal nomor 15, bagian terakhir dari part 2 ini. Kita lihat soalnya. Pada saat seseorang menghembuskan nafas dalam air kapur,
maka air kapur akan berubah menjadi keruh. Hal ini terjadi karena apa? Nah, kita kan kalau kita menghembuskan nafas itu yang keluar bukan cuma CO2, bukan cuma karbon dioksida, tapi juga uap air. Nah, kita di sini kita harus tahu dulu yang ini yang berpengaruh pada air kapur itu CO2-nya, karbon dioksidanya, atau uap air. Nah, kalau pada air kapur itu yang berpengaruh adalah karbon dioksida, karena dia bisa menyebabkan air kapur itu menjadi keruh. Kenapa? Karena ketika karbon dioksida bereaksi dengan melakukan reaksi kimia dengan air kapur, itu akan menghasilkan endapan berupa kalsium karbonat. Kalau misalnya di air atau uap air tadi itu pengaplikasian itu pada cermin ya, misalnya kita menghembuskan nafas di cermin itu akan timbul semacam embun seperti itu. Nah, itu tuh baru uap air yang berpengaruh di situ. Berarti yang ini, untuk soal yang ini adalah karbon dioksida. Jadi udara yang dikeluarkan dari pernafasan itu mengandung karbon dioksida atau C jawabannya ya. Oke.